Tapi ada satu lagi sih menurut gua. Orang selain berpengalaman, ada satu orang yang bisa menjaga emosi. Kayak dewasa. Dewasa. Mature. Mature, bisa Dan jadi. Mature. wise. Kalau ada mic checknya siapa tahu bisa kid. Oh iya benar. Balik dengan cuma balik aja. Bak gitu. Balik, bak. Oke, kita balik lagi. Konsisten dengan adanya sosok Marcel yang sudah ditutup. Ya ini karena kita tahu sendiri, Afro juga kan superior banget dengan Wih, Marcel. Bagus Dan dia. dia dari week awal muncul dengan Marcel juga mencuri perhatian kita semua. Makanya ada respect band di sana. Apa nggak bagus 3 kali pick 100%? Makanya. Bagus banget itu loh. Ya. 3 Afro. kali pick 100% tuh MPL. Betul. MPL. Dan teman-teman. jangan lupa MPL ya. Wah. Iya. Tapi ada Guinevere nih untuk di Prayo. Apakah Arlotnya akan di-deny pick? Karena ini bisa jadi kombinasi yang sangat-sangat mengerikan. Itu combo yang benar-benar udah terjalankan terus dari Dewa. Tapi dijawab dengan Suyo dan juga Shin. Ini jawaban dari Navi juga, dia nggak mau kalah early game-nya. Sebagai Profesor KB yang terhormat di Universitas Mobile Legends Bank Indonesia, Profesor KB, apakah dari Guinevere ini masih menjadi sebuah Guinevere yang rancu antara roamer dan juga jungler? Wah, kalau udah ngelihat Dolin ya, apalagi dengan adanya Arlot, aku sih merasa kayaknya di jungle harusnya. Sekalipun rancu, Profesor KB lebih memilih untuk ditaruh di area jungler. Ya apalagi lawannya Suyo kan. Nah, Ini untuk memenangkan team fight, karena Suyo biasanya bakal kuat dari objektif dan itu dia, Guinevere Arlot. Sekalipun ini Guinevere-nya ke roamer, larinya bakal ke Fredrin soalnya Ranger Mas. Oh, trigger lagi ya. sudah bersabda. Sudah bersabda. Dari Profesor salah satu universitas. Betul, tapi kebetulan Dewa United ini juga tipikal yang tidak bisa ditebak. Ya, Ya, bisa aja nanti digeser-geser lagi Betul. tergantung mood coach right Nah, kalau ngomongin Setuju. pergeseran, ini Guinevere di tangan Dolin itu punya 100% win rate dengan 4 kali pick. Ya. Lagi-lagi, hero 100% win rate nih, keluar Ih. dua-duanya sekarang. Tapi dijawab juga nih dengan adanya Puvius. Oke. Sehingga mungkin membuat lagi-lagi, tadi kita dari game pertama udah ngeliat, Turtle 1 harus pegangin banget Kin biar dia nggak aktif di Turtle. Ya, Apakah itu akan terulang? Apalagi dengan Puvius lawan Arlot. Karena udah terbukti, early Navi udah tahu nih, Kin kunci, Turtle dilepas. oke. Dan sempat juga ya waktu itu memang ngepres ke kitnya juga. Ya. Dewa agak goyang tuh. Cuman sekarang bandnya Kara Khalid dan juga High Loss Romnya yang udah mulai ditargeting juga nih kebetulan belum ada yang ngambil. Walaupun sebenarnya masih fleksibel untuk Dewa ya terutama. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat Hylos dan Khalid ditutup, ini sangat merugikan banget untuk para pasukan dari tim Navi kalau tiba-tiba Mueza harus pakai Hylos, slow motion dengan potensi tim fight besar. Dan Khalid, mereka nggak mau kalah lagi di sungai balik. Betul. Khalid, Zuxin, wow berat banget tuh. Ya, Pasti akan Udah menang terbukti banget. tadi kan kita ngeliat Yes. game 1, Troll. itu sebenarnya Mueza dan Okta freeze minionnya kuat. Tapi ketika mereka tahu, wah ini EXP-nya kepegang, lepas Turtle. Ya, oke. makan orang. Tapi last Makan band orang. dari Dewa. Langsung menuju ke arah Harit. Harit. Terlebih dahulu ya, Gold Lane ini juga sama-sama belum kelihatan sebetulnya. Ya karena kalau Puvius satu tim sama Harit, ya Haritnya bakal lebih bebas. Dan Gatot Kaca, Oke. Afro. Ini kalau misalnya kondisi dengan banyaknya hero des nantinya untuk dari tim Dewa, bisa jadi Siveng ngeluarin salah satu powernya dia loh. Opsi dia. Yes! Itu Arlot kalau udah kekunci. Mau Iya, ngap- paling mau PR-nya ngaps. dia ketemu Pars ya, yang kayak Iya. di outrange gitu. Mungkin itu alasan di pick yang ketiga. Oh iya, antisipasi. Oh tapi masalahnya kalau misalkan kita ngomongin soal Obsidia, di sini juga Obsidia bisa pegangin Puvius. Ya, Kebalikan ya. Hand of Bone. Saha Sama Eta yang juga. ngambil. Ya kedua XP laner intinya bakal kesulitan ketika bertemu dengan Obsidia karena ada Hand of Bone. Tapi kalau kita ngomongin early game, Granger masih ada. Iya, dan Granger sama Varsnya kan sinergi ya. langsung Nah, Tetes, Kai Tembak. Pierce ya kan. Baxia? Wow, wah ini bisa. Nah, kalau kayak gini potensinya Baxia yang di jungle atau Guinevere-nya yang di jungle. Ini kan ini dua-duanya bisa flex kan. Profesor Wah. KB sebagai salah satu profesor UMI. Ini menarik sih, ini Universitas menarik sih. MLBB Indonesia coba. Ini menarik kalau kita melihat nantinya ternyata dari Guinevere. Nah ini Guinevere ternyata yang di area dari roamer sehingga mereka harus menunggu level 4 terlebih dahulu baru bisa tampil. Oh, ternyata digeser Ul. Ya, Ternyata ada pergeseran untuk segi jungler mereka. Geser. Tentunya bakal menuju ke arah Guinevere Roamer. Tapi untuk anak Dewa dan juga para Navi Nation, mau MPL Indonesia Season 17. We own this! Wow. oh this Gila, mantap.
Ada Ruby di depannya gimana nggak ini? Ruby aku nggak pakai Purify loh, Iya, info aja. tapi pakai flicker kan. Nggak apa-apa, aku Inspire. Boleh. Tapi untuk sekarang match point untuk Dewa United. Yes. Oke, kembalinya lagi untuk bagaimana adanya fleksibilitas dan Guinevere yang digeser ke rope. Oke, apakah poin kemenangan bersih di 5 pertandingan terakhir berhasil menjadi poin yang ke-6 untuk Dewa? Atau akan diubah oleh Navi di game kedua? So, tanpa berlama-lama, let's go to the laydown down. Let's go. Nah, kalau kita lihat lagi nih, bagaimana match up di area gold lane-nya antara Cloud dan juga Granger. Tapi tengahnya rame juga nih. Oke, balik lagi. Baku hantam tidak akan pernah selesai untuk early game. Capek ya. Capek banget sih kena center-center begitu dari Cusinnya juga. Sementara kalau kita lihat udah mulai ada gangguan dari Navi untuk nge-invade karena jungle-jungle yang dimiliki oleh Dewa. Ya karena Andori bawa Suyo, jadi sangat wajar kalau misalkan mereka mau coba buat ngasih deep damage di early game. Aduh, anti regen gratis. Berbahaya. Apro kali ini bahkan di sana Muesa memancing ukir. Dan Apro tidak punya Avatar Guardian untuk di level 2. Jadi jangan lupakan sekalipun posisinya Revitalize terbuka itu nggak bakal cukup lama karena anti regen dari Dolin yang gratis. Oh Dolin, mau maju kah? Oh. Enggak ya. Balik dulu, mundur dulu, sabar. Ini dia untuk set talent emblemnya juga. Masih dengan emblem tank dan ada terselip trill nih untuk Guinevere Rom dari Moeza. Ya biar ada damage sedikit ya. Ditambah dengan ada Bargain Hunter dari Okta. Biar itemnya cepat jadi berarti. Dengan adanya pengurangan dari harga. Muesa bakal coba dimakan first blood-nya gagal. Tapi Dolin di depan sana menargetkan di mana Apro berada dengan tidak adanya Revitalize ini menjadi first blood di tangan Dewa. Yang seharusnya Muesa yang terkena first blood. Tapi berbanding terbalik Apro seperti yang sudah disampaikan juga. Tidak ada jalan pulang kalau udah tidak ada Revitalize dan tidak ada Avatar Guardian. Tadi udah ada info ya, nggak ada Revitalize, makanya ditabrakin lagi sama Dewa United. Dan dengan adanya Farsa, bukan cuma sekedar dengan adanya efek sisi yang besar ya untuk bisa jadi follow up damage. Tapi ini lumayan menjadi mid laner yang komplit ya, escape ada. Ya, rotasi juga cepat ya dengan Wings by Wings. Iya. Dan sekarang setup turtle. Oke, standby Feather Strength menuju ke arah sana. Satu mobile kill terdapatkan. Banget tidak ada power of retribution. Diangkat oleh Ukir. Membuat perpasukan dari tim Dewa kali ini dijauhkan. Tapi nampaknya flicker for defensive untuk Kars. Membuat dia sadar akan kehebatan dengan Arlott 100% di season ini. Rame juga tadi ya, kayaknya kalau misalkan nggak flicker bakal jadi kerugian lagi untuk Navi setelah oke dapetin turtle, jangan sampai ada pertukaran yang bisa dilakukan kembali oleh Dewa United. Ya makanya Navi memilih disengage. Farming ulang karena Andoryu unggul 2 level dari Dolin. Yap. Udah kelihatan banget yang namanya juga tank jungle buat sekarang. Apalagi lawannya fighter yang kayak Suyo, dia punya Soul Save Retribution, akan sangat mudah lagi untuk mengambil kontes neutral objektif. Dan lihat Andoryu semakin mencari cara untuk membalikkan poin kill karena emang sekarang Dewa unggul dari poin killnya. Yap, ya masih unggul tipis-tipis ya dari segi point kill dan juga gold pelan-pelan dipegang. Tapi ya Navi ya itu dia dengan adanya kesempatan punya retry power lebih besar. Itu yang bakal menjadi sebuah faktor untuk bisa dapetin momentumnya juga. Steal, apalagi dengan Blade Surge-nya juga kan. Soul Saver plus retry kan Ah itu tuh, serem ya. serem banget. Gampang banget untuk wasit ya. Dan Soul maybe udah Saver mulai connect. retry atau pakai momentum retry? Leomord. Wah, Tonros sama. Retri gue. Tonros oke. Tonros Retri udah nomor 1 menurut gue. Anti sisi ya kan. Oh, kalau disuruh pilih aku bakal langsung fight aja. Fight aja. Lepasin Lordnya. Ya apalagi buat sekarang ya kalau kita lihat dari komposisinya kedua tim lagi-lagi bakal memilih untuk team fight nanti di area Lord pasti. Karena beberapa tim juga kita udah ngelihat di MPL ID. Mereka kalau misalkan ada Lord, ada kontes untuk kill, mereka juga akan memprioritaskan killnya juga, tidak melupakan hal tersebut. Karena percuma dapat Lord kalau misalkan Lordnya nge-push sendirian tanpa adanya hero dalam timnya. Iya, apalagi kalau udah ketemu Lord Evolve ya. Itu point kill jadi sangat-sangat jauh lebih penting juga. Dan kali ini sudah mulai terlihat detik menuju ke arah turtle berikutnya. Akankah ada team fight besar yang akan dilakukan oleh kedua tim ini? Karena secara setup, ya Dolin bisa pegangin turtle-nya duluan nih. Tapi ingat, ada retake harusnya dariku. Oke, Kin mencoba untuk berdasar di sana. Panas dan dikeluarkan tanpa combo. Tapi lihat dengan skill yang dilakukan oleh Dario sangat baik banget. Patrick Web the Blessing duet dikeluarkan oleh CV di depan sana. Memukul beberapa pasukan dari tim Dewa. Tapi ternyata Dewa yang berhasil memecahkan satu sekali besar dia. Oke,
terlalu agresif. Gagal mendapatkan point kill dari Ukir. Ternyata di dalam diri Kin yang sabar terdapat satu birahi yang tinggi. Ya, dan Ukirnya juga kebetulan masih punya Crimson Beacon tadi buat kabur ya. Setelah memang coba untuk di flickerin balik juga. Tapi itu dia, dengan adanya kombinasi Special Migration, Builder Ice Strike. Jadi sebuah wop. Oh, miss. Avatar Guardian tidak ada. Kas di depan sana mencoba untuk menutup karena Jolin, tapi nampaknya Scar besar. Berhasil mendapatkan satu poin kill kembali maybe 20. Ingat ini sebuah catatan Profesor dan Aul. Tidak boleh dikasih snowball maybe-nya. Ya, EOG untuk memotong ya connection dari Maybe, tapi masih ada pertukaran cards yang didapatkan. Sehingga ada item lagi yang di-build sekarang untuk Maybe. Of Boots ditambah lagi dengan Hunter Strike. Wah, dapat tadi di sana untuk ada Purify. CV berbahaya sekali dengan kondisi tidak ada Purify, informasi mahal dan jangan sampai lupa. Combo-wombo seperti Final Slash dan juga Flat Track dari Guinevere sebenarnya ada dua potensial. Benar-benar sangat bagus atau bahkan berbanding terbalik. Iya, dan juga ini yang trigger Purify bakal cukup mudah ya, karena Special Migration kan bukan suatu ultimate yang cooldownnya lama. Iya. Apalagi, balik lagi ya ini Mueza tempatnya di roamer dengan Guinevere. Flicker. Ya, Flicker juga bisa mengejutkan nantinya dengan Special Migration Flicker. Itu combo yang paling sering kita lihat, atau yakinnya nanti yang kalau ready Flicker dengan Final Slash. Tapi buat sekarang dengan keadaan 5 berbanding 1, Navi harusnya bakal mencoba untuk mencari winning condition untuk membukakan Shive ruang farming. Karena emang lagi-lagi Cloud versus Granger. Cloud mungkin bisa lebih menjawab di late game ketika emang Swift Trinity-nya udah siap. Iya, belum waktunya lah sekarang. Cloud saat ini belum waktunya. Tadi sebenarnya si Blazing Duet itu kena semua loh. Cuma ya memang belum punya power, tapi out of nowhere! Kamera tiba-tiba bergeser ke arah tengah dengan satu point kill CV. Tima akan menambah Final Slash. Purify sedikit terlambat dari seorang Ukir. Menuju ke arah belakang dengan Avatar Guardian for Advancing. Pemotor masuk dari tim Navi. Mereka berhasil mengakan Kin. Di tim fight kembali, Kas terlalu kuat. Tidak bisa dipendung. Tapi nampaknya jangan lupakan para pasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan Kas. Tidak ada lagi frontliner. Colin pemegang Retribution bakal coba dimakan. Dan pakan satu yang terakhir. Membuat Afro ter-takedown. Andoriu tidak boleh termakan. Ukir harus menjadi body block dan perfect tarsal for Navi. Keputusan yang tepat dengan kehilangan dari CV di tengah yang merugi. Dan bahkan Kars juga menjadi point kill. Navi membuat tindakan ekstrim yang cukup berhasil. Iya berhasil sih, cuman ini juga bakal jadi bom waktu. Lambat laun Dewa United, mereka menginvestasikan Maybe yang udah punya 40 stack Lethality. Wah ini berbahaya ya untuk Skypierce, tapi balik lagi. Berbahaya juga kalau CV-nya dapat ruang farming. Seimbang sebenarnya kalau kita ngomongin soal Navi yang akhirnya mendapatkan keuntungan via Perfect Turtle. Tapi ingat Maybe juga punya Malefic Roar. Jadi Kars, dia harus punya... Oh, double pilot Requiem! Weza! Di combo dengan adanya Final Slash yang sangat baik dari Kin. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Navi ditutup dengan ada jalan dari seorang Jolin. Tidak bisa lebih dalam lagi, tapi dengan double pilot Requiem, Apro yang menjadi point kill itu udah cukup sekali. Sangat-sangat cukup ya, bahkan lebih karena Dewa United mereka juga udah sadar bahwa follow up damage-nya siap dan cukup. Mau dari siapa? Farsa? Final Slash-nya berhasil dihindari oleh CV. Kita berangkat di dalam sana dan hilang di telan bumi. Ditutup jalannya, CV berhasil menghindari Final Slash dan memancing bahkan Kin ke dalam. Itu dia, satu point kill yang sangat mahal dengan kondisi sedang under 1.400 gold. Ya lumayan berusaha ya tadi Kin untuk masuk, tapi ya gocekan dari Shive. Dan kali ini Andoriu sendirian. Ya. Dari tadi dia main di atas, main ke area mid juga. Bermain dengan macro play. Karena terlalu tertutup ya window untuk farming di area bawah. Baru banget terbuka setelah Kin tumbang. Dan ini ruang untuk Shive yang tadi kita mention. Yes. Tapi masih terlalu jauh untuk kita ngomongin soal Swift Trinity. Karena emang terlalu pelan temponya dan Dewa masih coba buat menekan. Bagaimana kemenangan mereka di early game dengan tidak membiarkan Navi menarik goldnya. Demon Hunter Sword untuk Shive. Dolin punya Raiden Armor. Ini akan mengurangi damage dari Ukir. Karena Ukir adalah peran penting untuk menghentikan frontline dari Dewa. Oke, tapi sebenarnya mata udah harus di Kin sih. Dan kalau misalnya Kin ini ditutup sama Apro dan harus ketukar sama point kill dari Apro untuk menyelamatkan 4 lainnya, itu juga nggak masalah sih Profesor menurut gua. Oke, Trade-nya dari Afro, karena Afro udah tumbang 5 kali ya. yang bikin dari Navi ini takut untuk bergerak itu Kinnya, Ul. Iya. Dan terutama juga ya Mueza yang bisa flicker special migration. Itu kagetnya udah bukan
satu kali double-double. Ya, apalagi ready flicker ya Iya. untuk Kin dan juga Mueza. Ini combo yang dinamis yang kita mention juga. Bahwa Guinevere dan Arlott ini akan sangat-sangat bisa untuk menjalankan kombonya. Dan nanti maybe itu tinggal memainkan stack dari Lethality Sky Pierce-nya. Ya. 50. 50 ya 50. full ya. Iya dari 5 poin kill yang diciptakan. Dan sekarang wave-nya lumayan bagus untuk Dewa United di arah top lane. Ya betul. Itu yang akan ngedistract dari Navi dan tarik ulur di area Lord. Bakal coba untuk dilakukan dulu nih Okta. Jangan lupakan juga damage dia udah lumayan terasa pastinya dengan Divine Glaive yang dia punya. Oke. Divine Glaive yang dia punya. Berarti tandanya siapapun yang kena combo Final Slash kali ini. Gak harus sama Veltrek Wave. Itu pasti udah selesai. Udah pasti selesai. Wah, slow push di atas benar-benar merepotkan bagi Navi. Nah distract ya. Dia nunggu momen ini. Dia menunggu momen ini Profesor. Ya pasti Dewa bakal coba buat take over ketika emang lihat turretnya di Grogoti. Dan nanti akan ada wave minion selanjutnya yang pelan-pelan akan mengambil alih juga untuk base turret. Siapa yang show di atas, itu akan menjadi sebuah informasi yang cukup mahal. Informasi di mana CV muncul show dan lihat Tolin. Memaksa di mana Afro harus mengeluarkan avatar kalian untuk mundur depan track wave. Uesa! Targeting utama fokus menuju ke arah kesempatan 2 poin kill yang hilang. Membuat para pasukan dari tim Navi. Mereka mundur mendadak. Karena bakal coba dipasangkan Gensa untuk mata blasting dari CV. Langsung meledak. Ditutup oleh Maybe. Dihukum di tempat. Dipanis asal-asalan. Wow ini dia positioning dari Maybe juga berkat adanya frontliner dari Dewa. Dia enak banget untuk ngasih damage yang optimal dan triple kill 80 full stack lethality. Oh bahkan di depan sana memaksa Maybe mengeluarkan flickernya menuju ke arah Dolin sebagai target power of retribution. Tapi Okta dengan sigap memberikan fader strike membuat permasukan dari tim Navi. Kali ini mereka yang mendapatkan keuntungan. Lihat standby on position untuk 3 pemain tim Navi menuju ke arah Lord. Dolin Sakratul Maut. Mueza menunjukkan batang hidungnya bersama dengan adanya Maybe. Tapi informasi yang didapatkan adalah Maybe tidak memiliki flicker. Menuju ke arah belakang akan coba ditutup jalannya. Mereka semua mencoba melakukan cover terhadap seorang Maybe. Tipe di depan sana. Dapetin satu buah Lord. Avatar Guardian for nothing. Dan membuat para pasukan dari tim Navi. Mereka dapetin Lord tapi mereka nggak boleh terwipe out. Jangan lupakan. Mueza. Para pasukan dari tim Dewa. Mereka mengincar tim fight Ukir. Dengan darah yang Sakratul Maut. Dolin masih mau lebih. Bakal coba ditabrak di depan mata. Dan Sonatanya nggak berhasil. Dan reset dan blasting duet. Sive. Gak boleh tumbang dengan ada Lord di arah top lane. Dia harus sabar. Wah tapi ini Maybe jadi teror tersendiri ya. Dia selalu bisa ngasih dan Sonata, Rhapsody dan Teamfight yang coba untuk diincar oleh Dewa tadi. Yes. Wah, Dan bahkan lanjut lagi lagi. dan lagi Andorio. Shutdown terjadi di saat Lord sedang menuju ke arah top lane. Oke, nafas dulu. 80 stack lethality dari Maybe. Inilah alasan kenapa Dewa memilih team fight over neutral objective. Navi mengambil alih hal tersebut karena mereka lagi menang jumlah. Mereka juga punya Andoryu dengan adanya Suyo. Last hit Lord akan lebih mudah lagi. Dan itu power dari Navi. Ditarik goldnya dari 1000. Dan sekarang Navi akhirnya menetralisir untuk team fight-nya. Oke. Setidaknya mereka pegang objektif, mereka pegang minions, dan Dewa tidak mendominasi dari laningnya. Wah. Andorio sayang sekali harusnya bisa menjadi penentu untuk beberapa turret yang bisa didapatkan. Iya, tadi akhirnya ke shutdown juga kan. Ya. Dan akhirnya jadi bounty lagi pasnya untuk Dewa United. Tapi Maybe tadi bener-bener diincar terus-terusan sama Kars terutama yang udah menjalankan job desk-nya. Dark Wave tadi langsung ke arah Maybe yang nggak punya flicker. Wah, Tapi dia punya Rondo. Lengkap sih kabur. emang targetnya ya. Iya. Dan kita bisa lihat juga Afro Guardian Helmet. Dia tahu di sini emang damage yang dari Maybe-nya tipe burst. Tipe yang benar-benar eksplosif. Yes. Jadi dia ingin memberikan damage reduction. Begitu juga dengan Dolin. Tapi Profesor KB, ini tidak ada win of nature untuk Maybe. Ini sebuah catatan untuk CV juga. Dia bakal siap dan bahkan kalau misalnya Andorio mau flanking bersama dengan CV menuju ke arah Maybe. Ini menjadi poin kill yang sangat mahal. Nah, win of nature-nya ada di CV. Ini bakal jadi poin yang positif banget untuk Navi karena mereka udah punya late game insurance-nya. Dan kita tahu sendiri menghindari Rhapsody dan Sonata dengan win of nature itu juga jadi jawaban. Ya betul. Yang penting CV purify ready. Karena balik lagi dari tadi kita lihat kan ruang farmingnya tertutup. Tapi sekarang semenjak Lord didapatkan ruang farming terbuka, gold imbang, Navi bisa pegang kendali untuk di game yang kedua. Adu momentum nih ya. Adu momentum lagi. Iya, siapa yang bakal nantinya bisa mengeksekusi lebih baik dan targeting nantinya. Karena Shive juga udah cukup mumpuni ya untuk Trinity Swift yang udah selesai juga tapi ditabrak lah. Oke, kalau mau ditabrak ini terlalu barbar karena terlalu jauh Okta di mana berada.
Tapi jujur Ul, ini udah ditarik kembali ke 50-50. Udah 50% untuk Navi dan 50% untuk Dewa. Pertama, kita lihat dari segi kondisi laning, tidak ada best turret yang dipecahkan. Kedua, Navi memiliki potensial untuk late game insurance mereka. Sedangkan Dewa yang sudah mengungguli sekalipun dengan 11 kill dari Maybe, ini bisa hilang sekejap. Kalau mungkin dari Maybe out of positioning. Wah, gak di reset kah? Gak di reset, mereka bakal coba dan kick! Out of nowhere untungnya Dorio masih bisa menyelamatkan Tremor Retribution-nya. Teamfight terbalik, Maybe free hit, Flood Requiem, dan Blessing sudah dikeluarkan. Maybe tidak ada Win of Nature. Bahkan di depan sana, Flicker Polymassive dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Navi dan Avatar Guardian yang berhasil dihindari oleh seorang Dolin. Tapi tidak bisa terlalu lama. Apro ter-take down. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Maybe. Dan para pasukan dari tim Navi, mereka sedikit demi sedikit membuat Dolin akan coba dimakan. Dan itu dia triple kill from Ukir. 50-50 sekarang sudah berbanding terbalik di 70-30. Iya. Wah, ini juga ada pemegang sosok dari Skypierce ya untuk Ukir yang bisa chain kill. Akhirnya jadi momentum dan sekarang Lord akan kembali dikawal oleh Navi menuju arah top lane. Oh, high ground untungnya ada di tangan dari si Okta. Apakah mereka mampu untuk menyelesaikan Lordnya terlebih dahulu dengan sangat cepat. Damage dari seorang Maybe harus dikalkulate karena udah gak ada lagi Queen Swings yang dimiliki oleh seorang Andoriu karena sudah pecah tadi di mid lane-nya. Kelepas terhadap best turret di arah top lane itu yang membuat Navi mendapatkan kesempatan dan keunggulan. Tapi gerakan Kin tadi jujur mengerikan banget sih Ul. Ya, tapi jangan lupa juga Ukir ya, karena udah punya 60 stack dari Skypierce. Sama-sama punya eksekutor, dan Shive udah punya Malefic Gun. Jadi nggak bakal ragu untuk makan depan juga untuk sekarang Navi. Mereka yang ambil alih semua keuntungan dari Dewa. Apalagi semenjak kita tahu ada Wind of Nature, sehingga damage Rhapsody dari Maybe udah pasti bakal ketutup sama Shive. Blazing Duet-nya on point, targetnya Maybe paksa untuk flicker. Ya, karena nggak Win of Nature juga kan untuk Maybe-nya. Oke, tapi Navi tinggal gimana caranya nge-shutdown Maybe ini. 12 poin kill tanpa kematian sama sekali. Nah ini nih, Itu bakal jadi harga mahal yang dibayar. timer berarti. Ya. Itu dia conceal play. Conceal play, tapi lihat informasi didapatkan Dolin dengan tes ilmu tadi. Lempar piring sekali ternyata, ramai ya. Dan menurut gua dari Maybe, gue tahu dengan si Halberd yang dia miliki mungkin untuk menutup jalannya Kars ya Ul. Tapi way better dengan tidak ada flicker, Wind of Nature atau Winter Crown lebih wise Ya, di ini menit ke-17. bentar lagi juga bakal menuju Lord Evolve kan. Mungkin Immortality juga bakal menjadi sebuah item yang dibutuhkan tentunya setelah spawn time yang cukup lama. Ya ini dia, permainan untuk ronda ganti item, Ya, switching item. Kita tahu sendiri, ini adalah menjadi gameplay yang standar di MPL. Itu sangat-sangat mumpuni untuk fighter-fighter jungler juga. Mengganti mungkin beberapa item seperti Winter Crown, Immortality, Rose Gold. Yang buat sekarang yang paling possible adalah di Maybe, Shive, Andoriu. Kalau kita ngomongin soal Bakshianya Dolin, ini buat tank jungle udah pasti bakal jadi badan aja. Kalau misalkan udah gonta ganti item ini udah pasti bakal late game banget, mungkin nyentuh ke menit 20-an. Karena ya buat sekarang, apalagi dengan adanya 15 detik sebelum adanya Lord, kedua tim ingin memanfaatkan laning jauh manajemennya biar slow push, biar menangin laning dulu. Ya. Oke. Ada Cloud lagi kan. Oh, tapi ada Final Conceal. Slays menuju ke arah Kars. Ada Winter Crown mencoba untuk menetralisir dengan Final Attack di belakang sana. Dua teamfight yang berbeda. Sipe, Godlike didapatkan tapi dua teamfight berbeda. Ada Apro yang ter-take down. Mereka tidak memiliki badan. Posisi kali ini sebenarnya agak cukup menguntungkan untuk Dewa. Walaupun Dewa yang dalam under. Karena posisi dari Apro sebagai frontlanernya tidak ada. Ya, ini nggak ada sosok initiator utama ya dari Dewa yang memang mengandalkan ke arah final slice dari Kin. Tapi wave atas ini jadi PR buat Dewa dan Navi bakal coba untuk komit ke arah Lordnya. Oke, komitkah menjadi sebuah keuntungan dengan adanya sosok dari Cloud. Bisa menuju ke arah Lord dengan instan. Tapi Dolin memaksa menuju ke arah seorang Kars. Menjadi target utama. Immortality-nya pecah. Karsnya ter-take down. Termasukkan dari tim Navi mereka memaksa untuk mendapatkan Dolin supaya the power of retribution tidak ada untuk tim Dewa. Apakah mereka ingin memaksakan mendapatkan Lord? Karena wave-nya sangat baik untuk tim Navi, Awu. Ya, sekarang Dewa juga nggak punya pemegang retribution, Dolinnya nggak ada. Tapi bakal tetap dipaksa oleh Dewa. Karena Kin menunjukkan batang hidungnya. Kin berada di depan mata. Apakah ada final slash? Dan Andoriu berhasil mendapatkan retribution yang sangat baik. Ken Sakratul Maut di arah belakang. Blazing Red Rock Sibe. Dipukul mundur ke arah belakang. Double kill dari Ukir. Dengan 80 stack yang sudah dimiliki Ukir bersinar.
Tidak ada 3 pemain ini akan menjadi end game harusnya untuk perpasukan dari tim Navi. Wah, mereka mencoba untuk melakukan pertukaran antara Lord dan juga poin kill. Tapi Yep. ternyata justru Dewa mengalami kerugian. Itu dia, karena memang pertukaran dari Dolin yang pemegang Retribution dan Andorius still survive, membuat Navi jadi untung. 4.000 gold, Lord Evolve, mereka akan bermain dengan laning management. Oke, mereka akan coba untuk bermain dengan laning management terlebih dahulu. Bermain di arah mid lane, clear mid yang sangat tepat. Tapi lihat Retribution mau tidak mau harus clear dengan sangat cepat untuk menutup jalan tengah. Supaya mereka bisa fokus menuju ke arah top lane. Masih menuju ke arah 9 detik supaya Okta berhasil kembali datang. Weza di depan sana bakal coba dimakan dengan instan oleh Ukir. Damage-nya terlalu besar. Maybe menjadi target utama. Flicker power base-nya. defensif. Lihat dengan hanya 2 final slash dan base-nya dipecahkan oleh Sipe. Akhirnya di 5 match berturut-turut Dewa memenangkan 2-0 dan kali ini dipecahkan 1 gamenya. Menandakan belum tentu di match yang ke-6 didapatkan oleh Dewa. Navi bersinar dan membalikkan kembali keadaan. Yap, dan juga memecahkan untuk di season ini 100% dari Winifred dan juga Arlong combo yang dipegang oleh Dewa. Tapi ya, Navi akhirnya mendapatkan momentum demi momentumnya di saat Chive-nya online. Dan juga continuous FXDC, Ukir sebagai eksekutor menjadi jawaban untuk Navi. Ya, udah jelas banget. Kita udah melihat pattern yang benar-benar terlihat jelas semenjak adanya point kill di bawah. Ini benar-benar langsung dibalikan dengan Navi ketika emang Navinya langsung membuka celah, membuka window dengan adanya kemenangan atas kill dari